Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Restu Fauzi, NIM 0518642228, Prodi Sistem Informasi UP BJJ Batam. Di sini saya akan menjawab tugas 1 basis data, yaitu dengan soal contoh kasus. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal 1 mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Tugas 1. Dari kasus tersebut, buatlah entity relationship diagram IRD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Jawaban dari kasus tersebut ialah berdasarkan contoh kasus di atas, maka dilakukan tahapan-tahapan pembuatan ERD sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Untuk melakukan identifikasi seluruh entiti, kita harus dapat memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitas. Dari contoh kasus dapat diidentifikasi 3 entitas, yaitu yang pertama ada dosen, yang kedua mata kuliah, dan yang ketiga mahasiswa. Yang kedua, menentukan atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kuncinya. Pada tahapan kedua, yaitu menentukan atribut dari entiti yang telah teridentifikasi. Pada tahapan 1, dalam kasus tidak dijelaskan atribut setiap entiti secara rinci. Jika kasus tersebut menyebutkan secara rinci atribut yang terjadi, maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai dengan penjelasan kasus. Namun, jika kasus tersebut tidak menyebutkan, maka kita dapat menentukan secara intuisi atau pendengaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti contoh berikut. A. Mahasiswa memiliki atribut seperti NIM atau nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa. Yang kedua, mata kuliah, yaitu memiliki atribut seperti kode FK, nama mata kuliah. Dosen memiliki atribut NID atau nomor induk dosen, nama dosen. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Setelah mendapatkan entiti dan atribut, tahapan ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu atau foreign key. Dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matrik relasi antara setiap entitas. Sebagai contoh, matrik relasi adalah sebagai berikut. Dari tabel di atas merupakan tabel matrik relasi yang memungkinkan antara setiap entiti. Cara membaca matriks relasi tersebut adalah bisa dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, mahasiswa dengan mata kuliah, maka relasi yang terjadi adalah meregistrasi. Dosen dengan mata kuliah adalah mengajar. 4. Menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Langkah berikutnya adalah penambahan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Berikut adalah sesuai dengan tahapan keempat, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat, kardinalitas harus memenuhi kasus antar entiti, apakah antar entiti tersebut 1 ke 1, 1 ke banyak, atau banyak ke banyak. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, berikut ringkasan kasus berdasarkan contoh kasus di atas. A. Banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. B. Banyak dosen mengajar minimal 1 mata kuliah. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk kadar derajat kardinalitas sebagai berikut.
A. Mahasiswa dengan mata kuliah adalah M banding N atau banyak ke banyak. B. Dokter dengan mata kuliah adalah 1 berbanding M atau 1 ke banyak. Hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan IRD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Cara membaca diagram di atas adalah sebagai berikut. A. Mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah atau minimal 1 mata kuliah. B. Dosen dengan mata kuliah dapat dibaca 1 dosen mengajar banyak mata kuliah, namun 1 mata kuliah hanya diajar oleh 1 dosen. Dan yang terakhir, yang kelima, melengkapi himpunan entitas dari himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-K. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-K. Pada tabel yang telah dibuat dapat dilihat relasi yang banyak ke banyak atau M berbanding N, yaitu antara mahasiswa dengan mata kuliah. Jika relasi dari setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti dan atributnya adalah primary K dari setiap entiti yang terhubung. Maka IRD dapat disempurnakan dan hasilnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Demikian tugas 1 yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.